Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas tentang pola asuh anak. Cara kita mengasuh anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbagai aspek hidup anak, terutama ketika mereka dewasa. Misalnya, dalam hal kepribadian, karakter, emosi, interpersonal, sosial, dan lain-lain. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan kehidupan masyarakat. Ada 4 jenis pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh otoriter memiliki tuntutan atau standar yang tinggi kepada anak, namun tidak disertai dukungan dan respon terhadap kebutuhan anak. Mereka sangat mempertahankan kendali kekuasaan, menginterupsi, dan mengesampingkan pendapat dan kebutuhan anak. Orang tua juga sangat mementingkan nilai kepatuhan karena dianggap sebagai indikator keberhasilan pengasuhan mereka. Adapun dampak pola asuh otoriter, anak menjadi kurang mandiri, sulit mengambil keputusan, dan sulit mengontrol emosi. Kedua, pola asuh permisif. Orang tua dengan pola asuh permisif memberikan dukungan dan memenuhi permintaan anak secara berlebihan, tetapi sedikit bahkan tidak menuntut disiplin dan kedewasaan anak. Anak dengan pola asuh ini tumbuh dengan manja. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan tingkah laku agresif pada anak, dan sikap tidak dewasa anak juga biasa tumbuh menjadi seorang yang egois dan tidak peduli kepada orang lain. Dampak pola asuh permisif: kurang disiplin, memiliki keterampilan sosial yang buruk, merasa tidak aman karena kurangnya batasan dan bimbingan. Ketiga, pola asuh mengabaikan. Orang tua tidak hadir, tidak berfungsi, dan tidak terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri sehingga mengabaikan disiplin dan kebutuhan anak. Orang tua dengan pola asuh ini biasanya mengalami stres atau depresi, sangat sibuk sehingga tidak banyak waktu dengan anak. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan rendahnya kemampuan bersosialisasi anak dan rendahnya dalam pencapaian sosial. Adapun dampak pola asuh mengabaikan, anak tidak bisa mengatur emosi, sering bersikap nakal dan berpotensi terkena gangguan mental. Keempat, pola asuh demokratis. Merupakan suatu bentuk pola asuh yang menetapkan standar perilaku pada anak, namun tetap memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Namun kebebasan itu tidak mutlak. Orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak. Dampak pola asuh demokratis. Anak mempunyai kompetensi sosial, percaya diri, dan bertanggung jawab secara sosial. Ciri-ciri pola asuh otoriter: mengharuskan si kecil patuh dan tidak membantah pada orang tua. Orang tua menjadi sosok yang dominan dan memiliki kontrol penuh terhadap apa yang dilakukan si kecil. Suka memberikan hukuman pada si kecil jika ia membangkang dan tidak mematuhi orang tua. Ciri-ciri pola asuh permisif: orang tua penuh perhatian, memberikan banyak interaksi dan kehangatan, memberi semua permintaan si kecil. Si kecil diberikan kebebasan dan tidak diarahkan. Orang tua memposisikan diri sebagai teman dan membiarkan tingkah laku buruk si kecil. Ciri-ciri pola asuh mengabaikan: orang tua kurang menghabiskan waktu berkualitas dengan si kecil, baik karena lalai atau kesibukan kerja. Si kecil dibiarkan mengisi waktu dengan menonton televisi dan bermain gadget sesuka hati. Si kecil dibebaskan untuk melakukan apapun semaunya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh, yaitu sosial ekonomi, jenis kelamin, pendidikan, dan nilai agama yang dianut orang tua. Pola asuh anak di era digital. Saat ini, perkembangan teknologi dapat memberikan perubahan pada nilai sehingga dapat memberikan dampak negatif maupun positif. Selain perubahan nilai, pola pengasuhan anak tentunya juga berubah. Orang tua zaman dahulu dengan zaman digital pasti memiliki perbedaan dalam mengasuh anak.
Orang tua dulu menerapkan tipe pola asuh otoriter, permisif, mengabaikan demokrasi, dan pola asuh tersebut sudah mengalami keberhasilan dalam mendidik anak. Tetapi di zaman era digital, keempat pola asuh tersebut tidak akan berhasil jika tidak melakukan sinkronisasi sesuai waktu, situasi, dan kondisi dalam hal mengasuh anak. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Wawan Setiawan, bahwa anak-anak yang tidak terlepas dari barang-barang teknologi, maka sistem pendidikan yang tepat untuk diberikan kepada anak yang hidup di era digital ini adalah sistem pendidikan model parenting immune server. Model pendidikan ini, orang tua menjadi pendamping bagi anak di saat anak memainkan teknologi dengan tujuan agar anak-anak tidak kecanduan dengan barang-barang teknologi. Pola asuh orang tua dalam mendidik anak di era digital lebih menekankan pada interaksi dari kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis, seperti rasa aman, kasih sayang, serta sosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Inilah pemaparan tentang pola asuh. Pola asuh paling tepat adalah pola asuh demokratis. Terapkanlah pola asuh yang tepat supaya anak kita bertumbuh dengan kesehatan mental yang baik. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.